what's up? It's us again and welcome to Your Syntax Super Show. Seperti biasa, kita selalu beramai-ramai. Yang pertama ada Mas Winky Wiryawan dan ada Sik di sebelah sana dan aku Madu. Tapi garamnya kali ini ada banyak, jadi lengkap ya, garam dan madu. Kita sambut tim garam dan madu, ada Naikila, Jamsi, and Tensi. Oh, ini gue sangat tunggu-tunggu banget sih, jujur ya. Karena sebenarnya kita sudah sempat ngebahas kalian sedikit di episode awal banget ya, Six ya. Itu something interest to discuss waktu itu. Dan gue ngerasa kali ini juga seperti ada permintaan DM ke gue, akhirnya kita datangkan langsung nih. Ternyata si Naikila ini tau nggak? Ini adiknya Sarah Fajira loh. Iya, adik kandung kan? Adik kandung. Iya, jadi ada cerita lucu. Jadi dulu tuh gue pernah lagi studio session sama Sarah. Terus dia bilang, Mas Winky coba dengerin deh suara adik aku bagus juga loh gitu. Aku denger, iya ini bagus juga, nice juga. Pas dilihat, oh masih bocah juga ya gue kayak gitu. Ya masih kecil emang, sama gue juga kan masih kecil gitu. Ternyata katanya pernah dateng ya? Pernah waktu di Embassy yang Sarah perform. Iya. Terus kayak kenalan kita. Iya pernah kenalan ya. Iya. Oh, ternyata sudah pernah kenalan. Asalnya berarti Jawa Timur dong. Jawa Timur, Surabaya. Sama dong nih. Nih, Surabaya. Tadi udah nanya kan? Nah, Surabaya. Si Jamsi aslinya ada Kediri, campuran Kediri sama apa bang? Nah, oh gitu. Kediri. Terus si Tensi Sidoarjo, saya Malang, Jatim Pride. Jatim Pride. Wah, Six berarti kita gimana? Oh gitu. Ya, Oh coba pertanyaan pertama buat mereka pakai bahasa Jawa. Tapi pakai Jawa Timuran. subtitle. Jawa Timuran, nggak apa-apa. Nanti subtitle ini. Ya pagi garam dan madu tur. Ini bisa bahasa Jawa kabeh kan? Bisa. Gak iso iki. Aku iso. Tapi ini pura-pura iki. Pura-pura acting, gak apa-apa. Aku ngerti. Oh ngerti, tapi gak ngerti. Tapi jawabnya angel, tapi iso. Lah ditakoni ngerti. Paru. Jadi gue nanya kayak kalian bisa bahasa Jawa. Terus pada bisa, tapi sudah bilang si James itu cuma acting, sebenarnya dia nggak bisa, tapi dia bilang bisa gitu. Iso aku. Ngerti. Tapi dia cuma begitu dong, iso. Iya, coba. Jenenge sopo? Oh, bisa ya. He has like phrases that he already written in his mind. That's it. Like I have to prove myself. Like, which phrase do I pull out? So jadi tadi si menyambung omongan Madu soal tour nih ya kan. Maksudnya kita udah tahu bahwa jadwal kalian gokil banget sih gue ngeliat ya kan. Kalau nggak salah bulan ini udah ada berapa titik? 21 titik. Terus udah gitu bulan depan? Bulan depan puasa ya? Bulan lalu ada 16. Oh 17. Iya. Buat untuk newcomers ya, gue bisa bilangin newcomers ya, untuk yang lagu viral, untuk tour kayak gitu sih gila banget sih, tepuk tangan dulu ya, gila. Semua by numbersnya sih sekarang menurut gue yang megang emang kalian sih di Indonesia, nggak ada no one else gitu sih so far ya, berdasarkan survei yang kami lakukan gitu. Emang kayak semua orang Indonesia pasti kayak gak ada yang nggak tahu lagu Garam dan Madu guys. Iya, karena mungkin ini pertanyaan standar yang mungkin udah ditanyain sama banyak wartawan juga ataupun mungkin podcaster yang lainnya, cuman you guys ketemunya gimana sih sampai akhirnya lu bisa menciptakan Garam dan Madu nih? Gue belum mau ngomongin genrenya, cuman ini terciptanya tuh gimana sih? Kasih tau lah sedikit. Jadi kalau gua sama James sih sebenarnya kita udah ketemu lama. Udah berapa, hampir 7 tahun ya? 7 tahun. Hampir 7 tahun kita ketemunya dari game. Oke. Game apa? Banyak sih. Banyak. Kita ya nongkrong main game lah. Oke. Game online. Gua dulu di Sidoarjo. Gua dulu di Jogja. Gue di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Oh, I see, oke. Terus akhirnya kita ya klop lah untuk ngobrol-ngobrol. Terus ternyata sama-sama suka musik. Terus kita nyoba bikin musik bareng. Tapi kalau untuk Naik kita baru kenal hampir 7 bulan. 7 bulanan, iya. Kok bisa 7 bulan terus and then you guys connect? How did he do that? Ini coba Naik jelasin. Because I remember at a festival we were hanging out and then you told me, Sick. Gue lagi bikin lagu nih, and we're gonna call it Hip Dude. I'm like, alright. I'm like, really say that? Ini di motion ini, Mek. Oh iya. And I was like, alright, cool. Alright, this cool concept. Like, let's see where it goes. Ketemu Naya di mana? Jadi di backstage. Aku punya teman namanya Suisei.
terus dia ngajakin main ke studio mereka, home studio mereka, terus nongkrong cocok gitu, terus jamming. Terus ada satu momen aku udah balik Surabaya, si Jamsi ngechat kayak, "Nay mau feature di lagu Tensi nggak?" Terus aku dengerin lagu ini asik banget, ini harus ini. Terus aku langsung kayak, "Oke, I'm down." Oke. Aku langsung bikin kayak jam setengah, aku semangat banget bikin itu. Oh, jadi kamu yang nulis lirik? Yang part aku. Oh, part Iya. kamu. Terus habis itu aku langsung kirim di voice note gitu. Terus udah aku berangkat ke Jakarta minggu depannya. Nah, Hipdut ini kepikiran dari mana sih? Lu dari netizen gak sih? Jadi ya karena gue dulu sebenarnya kita ngangkat bahwa sama piano X dangdut. Ah sih. Karena sama piano lagi naik juga kan waktu itu. Terus viral, terus banyak orang yang nyebutnya Hipdut. Oke, jadi ini orang yang nyebutnya. Dari netizen ya? Oke. Kayak ada danghop, ada Hipdut. Ya, danghop gak enak didengar kan kayak kalau Hipdut tuh enak di mulut gitu lah. Coba danghop tapi lebih dope nggak sih? Danghop. Nah, Enggak ya, Hipdut. Kalau danghop Danghop kayak, just sounds Chinese. mau pesen dimsum. Sama aja kayak ini tau, Jasuke sama Gung Suju, sama aja kan? Iya. Lebih enak Jasuke Gung Iya, Suju. bener. Tapi ya Ngomong gitu. sebelum attach juga aku sempat bikin kayak sound dangdut dicampur hip hop gitu. Oke. Buat di TikTok. Oke. Terus sound dangdutnya itu dari sample pack yang semua orang pakai gitu. Ya, itu. Ya kan, did you know about this? Kayak produser dangdut Iya. and Itu kayak pangkot itu kayak mereka sample pack trap biasa gitu. Iya. Tapi ini buat khusus. Karena jujur kalau kayak gue dengerin kayak All My Friends kayak produser breakbeats TikTok yang gitu-gitu, kayak ada beberapa part, ada bagian terutama bagian ini nih, bagian apa namanya build up-nya tuh. Riser. Iya, risernya tuh kayak itu kayak sama semua gitu. Itu kayak jadi ciri khas gitu. Jadi mereka pada sharing sample pack and mereka gatekeeping. Dulu gatekeeping, kan kayak sample pack pangkot dangdut ini tuh kayak cuman disimpan with geng-gengan mereka. But ada kayak one of our people in our more mainstream producing world, nggak tahu how they did it, cuman they infiltrated their drive. Oke. And then this one guy stole it all and then spread it to all of us. Oh, I see. Yeah. That's how we all have the sound. Tapi ya di scene luar negeri juga mereka ya pakai sample yang sama gitu. Oke. Kayak trap, snare, hi-hat. Iya, sama. iya. Cuman kayak udah di-curate ini kayak Iya. foldernya kayak ada Curate. 10 folder gitu. Atau kayak udah di-curate kayak oh ini koplo ini. Iya, plans crazy shit. Gue bagi pengalaman the first time I hear your songs ya. Jadi gue denger waktu itu pokoknya lagi nongkrong di satu studio gitu. Terus ada this guy, one guy gitu, make a jokes of your song gitu. Lo dengerin gak sih ada lagu lagi viral? Dengerin deh gini gitu. Gue ambil makan kayak, gokil viral kayak gini ya, gue bilang. Wah gitu. Terus gue kind agree sama dia. Gue bilang musiknya emang iya corny ya, gue bilang gitu. Tapi pas gue pulang ke rumah 3 hari nempel terus di kuping. Terus gue lama-lama kayak kok enak ya. Terus gue bilang sama temen gue, Jo, lagu-lagu yang kemarin itu apa judulnya? Garam dan Madu. Enak ya gitu. Terus gue belum denger fullnya. Nah, gue denger fullnya waktu itu pas di episode pertama kita waktu itu di sini. Tapi jujur, gue balik lagi, gue ngomongin sama Six. Jadi waktu itu banyak orang yang menganggap, pernah dengar nggak? Mungkin ini gue nggak apa-apa ya langsung ngomong aja apa yang ada beberapa musisi yang nganggap tuh musik kalian tuh kayak receh gitu, ngerti nggak? Kayak gak mau buatnya gampang lah, nadanya gitu doang. Oh, that guy, dude. You know? Ada yang on Instagram kayak he's like a musician. I would consider him kind of like a failed musician. But like all he does is like critique people. Kan kritiknya itu yang kayak yang kita nggak suka, yang kayak wah ini lagu sampah ini. And then kayak everyone was roasting him. Kayak, and then we were like, dude, like lagu lu aja kayak plays on Spotify kayak cuma 20 man. Sorry, Nyarinya aja the guy susah with lagu the gitu. Yes. Oh. Yeah, Oh, emang yeah. ada yang ngomong straight to the point gitu ya? Ada, kayak cuman kayak straight to the point itu more like hating for no reason untuk naikin nama dia, you know, and Cuman mungkin I get the point ya. Mungkin ya Madu ngerti juga kali ya sebagai anak-anak band gitu yang somehow kayak ada beberapa kelompok gitu yang ngerasa memang dirinya eksklusif gitu. Without they saying it, tapi maksudnya mereka kayak musik kerennya kayak gini gitu, ngerti nggak? So they can judge all the music yang kayaknya nggak sepaham sama dia, kayaknya ya kurang aja atau segala macam gitu. You guys dapat lat kayak gitu nggak sih? Maksudnya ada receh lah atau apa segala macam Ya kayak gitu. taste gimana?
orang masing-masing sih. Iya. Yes. Kembali lagi ya, kalau suka, Kalau nggak suka, nggak suka. Iya, iya. Gue termasuk suka loh. Kita di sini kita termasuk suka semua deh. Thank you. Terus nada yang terakhir itu ya, yang kita lu inget ya, yang pas kita dengerin fullnya, yang tot net. Kita ngangkat gitu ketawa. Ini melodinya ngehe banget, tapi ternyata emang yang enak. Jadi cherry on the cake. gue tuh ngerasa semua unsur yang ada di Garam dan Madu, dari cara lu nyanyi, dari cara lu bikin lirik berdua, nyanyi, lu bikin produsnya, dari gendang tipis yang di belakang yang nonjol sampai belakang tuh menurut gue kayak it's so perfect menurut gue. So people mau ngomong apa tentang gue bodo amat, emang gue suka, dan I play Garam dan Madu a lot lah. I'm more of a question on like touring, because like you guys tour a lot, right? Yeah. Itu kayak how many cities are you guys doing a day? A day? A day, one city Just a day. Like Ada yang dua. Ada yang dua. Ada yang Nah itu gimana tuh? Dua kota like how gitu, dari Yeah, how Medan do you ke do it? Surabaya gitu. Ya kita cepet-cepetan. Karena waktu itu juga satunya sore, satunya malam. Oh, oke. Berangkat. Tapi maksudnya by plane gitu atau Kita mobil? jalur darat waktu itu. Jalur darat. Karena nggak ada plane Dari mana boleh tahu? Purwokerto, Jakarta. It's possible. Possible sih, possible. Yeah. Tapi make it yang keduanya. Ya make it. Oke. Untungnya. Kalau nggak rada Tapi kayak dikit. jantung mau copot gitu rasanya. Tapi kota mana yang kalian paling wah ini energinya luar biasa terus memorable gitu? Yeah. Ini. Satu kota, For me- satu orang satu. Nah dulu. For me was Banjarmasin. Banjarmasin. Banjarmasin Kenapa di tuh? mana sih? Festival atau apa? Kalimantan. Oh, oke. Iya. Kenapa tuh naik Banjarmasin? Interaktif banget. Terus kayak nggak gengsi gitu. Mereka beneran ngomongin apa yang mereka rasain ke aku gitu. Jadi aku semangat banget. Tukar energinya tuh super positif menurut aku. Kalau jam sih? Sama sih, Banjarmasin. Tan sih? Semarang. 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 Ya. Apa yang lu rasain di Semarang? Gimana kenapa? Pada ketawa temennya. Iya kok ketawa sih? Kok ketawa sih? Funny moment sih. Funny thing. Kenapa boleh sharing nggak? Ada preman gitu ya. Okay, I need to hear the story. Let's go. Oke, let's go. Apa hubungannya sama preman? Ya maksudnya ya di tempatnya ada preman aja gitu. Jadi Iya kita sih, jadi rusuh gitu kayak. Maksudnya mereka cuma pengen nunjukin kalau gue preman gitu. Ya jadi kita kayak nggak bisa pulang karena kita Iya, agak susah we pulang. felt threatened. Maksudnya Coba elaborasi. Maksudnya dia naik ke panggung gitu, Seru. pengen ikut nge-rap gitu atau pengen ikut nyanyi apa gimana? Gimana? Enggak, dia kayak cuman kita lagi di backroom terus dia datengin aja kayak lu jangan berani-berani sama kita kayak gitu. Like why? Why Yang would you do artinya, that? maksudnya kayak Gak tau, ngapain mereka cuman mau nunjukin aja gue preman di sini cuy kayak gitu mungkin. Dan I don't know. jangan itu dia- berani sama Iya, ya maksudnya Cuman tuh kan kayak kayak you had no intentions to do that anyway. Iyalah. Ya kan? iya, tapi mungkin ya namanya preman. Mereka mau nunjukin mereka preman aja. Intinya ya itu sih, that's it. Just Cuman kayak funny thing, katanya funny thing. orang-orang situ emang emang premannya agak maksudnya rese gitu. di Semarang itu. Dan gak ada yang Siapa berani. namanya? Even security-nya security di tempat itu pun tuh kayak takut sama preman-premannya. Oh, rame ini. Ya ada 2 atau 3 orang ya. Apanya? Premannya 2 orang ya. Maksudnya banyak di luar. Ya di I luarnya just don't get banyak, it. tapi yang datengin kita kayak 2. Lu jangan macam-macam di sini gitu. Ya gue mau nyanyi dong, mau nggak? Iya, maksudnya itu kayak dia terus ngomong jangan macam-macam ya gue preman. Terus gitu maksudnya Iya, kayak ya kita cuma I think the funny thing is, lu jangan macam-macam sini, tapi gue minta foto ya nggak? enggak lagi. Enggak. Dia kalau itu kocak sih, tapi enggak. Ah ngapain tapi ya? Iya, Oke, that's so coba random. teman-teman di studio, kalau ada satu preman masuk ke dalam kita lagi syuting nih, lu jangan macam-macam di sini ya, gitu. gue preman gitu. Gue preman gitu. Lu mau ngapain? Hah? Nice info. Ya makasih Bang. Terus ya, Makasih, Bang, dikasih. ada security-nya tuh ngebiarin mereka masuk gitu ke Wah tapi ya agak lumayan aneh sih kalau karena security-nya emang nggak takut berani. sih. Iya. Oh gitu. Ya itu sih intinya. Itu yang bikin dulu Terus pas lu lagi seneng gitu, karena kalian ngomong apa balasnya? Ya kita diam aja sih. Ya kita Kayak diam aja. maksudnya- Tapi kita nggak Oh, boleh. hebat, gitu. Karena kita di belakang lagi cuman kita doang, kita nggak mau cari mati juga Ribut sih. juga. Tapi nggak. Oke, buat teman-teman yang nonton, kalau ada ini mungkin gue pengen jawab di kolom komentar ya. Lu misalnya lu sebagai pelaku seni maksudnya, ataupun sebagai orang atau DJ atau siapapun di backstage, tiba-tiba ada preman nyamperin lu, terus lu jangan macam-macam ya, gue preman di sini gitu. Gue pengen tahu jawabannya kalian untuk si preman itu apa. Terus di kolom komentar ya. Cuman kayak every time gue pernah disamperin preman,
mereka nggak pernah threatening, mereka selalu kayak, wah iya saya megang sini, kalau ada apa-apa contact. Nah biasanya gitu kan, kayak gitu kan. Kalau ada apa-apa just call me up, Iya kan. bukan kayak, don't mess around, like what the fuck bro. That's weird, tapi Itu funny story man. Itu sampai masih Tapi dia nggak bilang kayak gue preman secara langsung. iya. Oh nggak bilang gue. Nggak. Oh maksudnya gue nunjukin aja gue nih gitu. Iya. Gue yang megang sini. Cuman maksudnya Threatening aja. orang di situnya bilang bahwa itu preman sini mas. Iya. Oh beda lah kalau gitu mungkin ya. Maksudnya ngasih tahu aja gitu ya. Iya. Iya. So, Berarti Semarang memorable karena premannya. ya karena kita nggak bisa pulang setelah Ya kita kayak nahan. ya karena rusuh di depan. Jadi di venue-nya tuh rusuh premannya. Oh premannya rusuh? Iya nggak tahu sama siapa gitu. Bukan kita juga, tapi sama orang lain. Kayaknya ngajak Jadi semua. kayak literally chaos banget. Malam chaos. Beneran malam chaos ini real ya. Itu cuma baru sekali kalian ngalamin itu. Sekali. Kalau saya sudah beribu-ribu kali. Wah, gua kalau peristiwa itu sih gue pernah ada cerita sendiri. Itu mah sampai untung dulu belum ada sosmed. Waktu itu ada di Embassy Bandung udah tutup. Jadi gue baru beli traktor tau gak lo? Jadi S4 terbaru. Oh gue tau ceritanya. Silakan diceritakan. Gue beli S4 gitu, terus kayak pertama kali gue nyobain itu di klub. Jadi gue belum pernah tahu. Di rumah udah gue cobain, tapi gue belum pernah tahu gimana akan sound keluarnya gitu. Tiba-tiba ada orang masuk ke DJ booth gitu, bawa minuman, maksa minum gue. Gue bilang gue nggak bisa bro, gue bilang sorry karena besok pagi emang gue jam 7 pagi ada syuting waktu itu. Karena gue dari Bandung langsung ke lokasi syuting, jadi gue nggak bisa wasted, gue nggak bisa. Gue bilang gitu, sorry nanti next time deh, minggu depan gue ke Bandung lagi. Gue bilang kalau mau minum sama gue temenin deh, cuman kali ini nggak bisa gitu. Dia mungkin kayak udah terlalu kemabukan kali gitu. Maksa-maksa terus tiba-tiba tumpah ke S4 gue. Beli six. Shit. Oh my god. Lagi duk. Wow. Ya terus di belakang gue ada namanya, ya maksudnya Kiki lah, ada temen gue. Lumayan jagoan lah dulu di Bandung. Dia juga udah mabok, terus dia ngambil botol gue ke kepalanya dia gitu, rempak gitu. Wow. Itu dijebut tawuran. Wah habis. Rame banget sampai ada yang jadi dipikir kayak gue mau diapain sama nih orang. Padahal sebenarnya orang juga nggak sengaja, gue tahu. Gue cuman kayak yang panik gitu. Tapi temen gue udah keburu ini botol ke kepalanya dia, dan dia bawa orang juga di belakangnya. Jadi dia ribut di belakang gue. Yang di depan kan kasarnya ini kan yang mau nonton gue kan. Jadi kayak entourage-nya gue lah kan, noranya gitu. Loncat semua juga, karena di Djibouti Embassy itu So chaotic bro. loncat. Jadi kayak, wah itu gila. Oh, zaman dulu Itu garam dan madu masuk ke malam chaos ini. Kacau banget tuh. Iya harusnya masuk ya langsung. Iya. Itu gue cuman gini doang nih ke S4 gue nih. Biar gak keinjek gitu, karena mereka baru duduk. Wah gila. Oh itu seru sih. Ya kayak gitu-gitu nanti you guys akan ngalamin yang lebih lucu gitu. Hah? Iya tadi Yang kalau tadi kan itu. cuman mereka nggak involved inside the actual chaos, right? Iya itu gila sih gitu. Okay, I have more questions about touring. Kan, ini it's interesting because you have Madu who's in a band, and then you guys are like kind of the newcomers, right? Well, not really newcomers. You guys been doing stuff a lot, but separately. Yeah. Right? Okay, so Madu being in a band, itu biasanya a band tours after an album, benar gak? You guys are touring off one song. Like, to me, that's such an alien concept. You know? How do you guys feel as musicians? Kayak, damn, I'm touring off one song. Like, how do you feel about that? And what do you do in your tour? You know, like when Garam and Madu is the highlight, what are you guys actually performing? Kalau kata Tensi, high demand. High demand. Itu Jadi- sih. Tapi yang kita lakukan, James, Ya kita bawain beberapa cover. Soalnya kita nggak mau spill ya The unreleased stuff. Ya oke. Jadi ya cover lagu-lagu luar. Tapi kita bikin hip hop. oke. Gitu. Oh I see. Yeah. Diubah Biasanya lagu-lagu hip hop R&B. Yep. Oke. Kayak kita jadiin agak dangdut. Seru banget, Kayak seru hipdut. banget. Locals atau internasional? Lagunya international International, buat yang oke. cover. Ya. Iya lebih menarik ya, lu dengerin
ininya bule gitu tapi ternyata dibikin dangdut. Asik. Oke. Jadi berapa lagu total kalau lu bawain di tour itu biasanya? Ada 10? Oh 8? 8-9. Itu durasi 45 menit. Lu cuma bertiga aja ya gitu, nggak ada additional player apa gitu? Ya kadang-kadang ada guest star. Kalau kita di Jakarta kita bawa anak kolektif kita. Ya. Kan ada juga lagu Attach itu featuring Suisei sama Angga. Jadi kita bawa mereka. Apa sih kalian namanya? Anti normal. Anti normal? Ya. Oh asik, lu anti normal ya? Gue normal banget. Oh, I see. Oke, so menarik ya. Dan itu berarti setlist itu akan diulang terus di berbagai kota kayak gitu ya? Iya. Talking about unreleased songs, berarti akan ada sesuatu lagi dari kalian. That's actually another thing when about talking unreleased songs, right? Right now, you guys are at a position like for me, seeing itu kayak you guys are at a position where you are at risk of being a one-hit wonder. Yeah. Do you agree? Yes. Right? Yeah. So what is your plan kayak to not become those artists yang kayak gue ada satu lagu keren and I'll fizzle out? Well, Tapi pasti kayak first of all pasti kita lebih pressure sih. ya Karena pressure. Tapi ya we have a plan tapi we're not gonna say it gitu. Itu kayak gue rasa, sorry ya, maksud gue rasa sebenarnya mungkin itu ada sedikit buat gue itu satu hal yang harus lo hindari sih, pressure itu. Oke. Karena contoh kakaknya dia, Sarah kan featuring waktu sama Virginius, waktu sama Gepra kan Lati pecah mentok gitu kan. Terus all of a sudden terus WG sampai sekarang juga maksudnya they're trying to keep up the Lati dan gue rasa Lati masih still the best of them ya lagunya ya kan. Jadi sempat gue dengar dari salah satu personilnya juga kayak aduh untuk beat Lati susah banget gitu, ngerti nggak lo? Gitu. Tapi ya menurut gue kalau lu ada semua orang kayaknya emang ngerasa kalau udah punya satu karya yang pecah banget untuk lu mau ngalahin itu, gue rasa buang-buang jauh-jauh pressure itu deh. Oke. Thank you for Kayak that. pertama kali lu mau bikin aja gitu, orang mau suka apa enggak nanti akan kelihatan lagi. Karena pressure itu bikin kadang-kadang, oh berarti harus kayak gini lagi, harus kayak gitu lagi, itu malah jadi narrow gitu loh, mempersempit. ya sih. Tapi jujur mungkin gue kasih tau juga Garam dan Madu itu sebenarnya bukan track yang sebenarnya kita mau rilis. Oh gitu? Itu tuh track archive kita sebenarnya. Ya kan sih? Tapi kenapa akhirnya mau dirilis karena Karena mungkin kayak waktu itu feeling the vibes aja kayak kayaknya yang ini Dia udah nggak tahan. yang ini dulu nih yang lebih gampang untuk diolah gitu, maksudnya gampang untuk di manage karena yang lain ini konsepnya kita belum gimana? Dan yang lagu ini juga yang paling kayak maksudnya paling apa ya disebutnya bisa diterima lah di Hipdut ini. Kayak bridging dulu. Nice sih. Bridging dulu. Yang lainnya nih kayak Hipdut banget. Kalau menurut kita yang Garam dan Madu ini masih belum terlalu Hipdut. Oke. Jadi yang lebih Hipdut tuh sebenarnya masih kita simpan. Ada yang lebih hipdut lagi? Ada yang lebih Hipdut lagi. Oke. Hipdut. Menarik ya? Hip hop. Danghop. Masih kepikiran. Dang hop. Denghop. Call it Denghop ya? Danghop. Denghop kayak nama dimsum gitu ya tapi? Kita sepakat kalau misalkan akhirnya itu yang dipilih, ternyata lagu itu dan sampai sekarang itu berhasil guys. Iya loh, gokil. Indonesian proud nih, gokil. Itu sampai Asia lagi sebenarnya, ya kan? Lu menyadari itu kan? Yes. Sampai ke banyak banget gitu. There's a Japanese version, right? Yes. Oh, okay. I love that version. Lagi. Bagus banget. Belum nonton lagi yang Japanese. Itu tapi yang Japanese hip hop itu dia cuma cover aja atau dia rilis beneran? Dia nggak cover Garam dan Madu, change the lyrics to Japanese, jadi translate. Oke, dan mereka jualan itu apa enggak? Nggak. It's just a TikTok thing. You guys soal kayak gitu cover-coveran, lu santai banget apa enggak? Atau yang harus izin dulu sama kita gitu-gitu? Kita fleksibel sih. Kalau ada orang yang perform lagu lu mintain duit apa enggak? Personally, it's okay sih. Ya, it's okay. Kalau misalnya ya acaranya ya. Tapi at least kayak ya you give a shout out or whatever. I mean kayak That's the menurut right gua way. ya kan, karena itu kan juga karya gua. At least kalau mau bawain gua nggak apa-apa.
tapi at least shout out or what, Iya. I don't know. Ya. Cuman gue rasa kalian juga punya hak sih kalau misalnya itu emang ternyata ada YouTube berbayar atau di TV ngerti Yes. nggak? Nah, Iya. different kind of stuff. Iya. Itu kan Tergantung acara, benar. Nah, Yes. Cuman kalau di scene gitu mungkin ya, Yep. ada orang yang bawain atau apa gitu, gue rasa sih justru mensupport Iya. kalian. Benar, gitu kan. benar. Ngomong-ngomong soal apa namanya orang bawain, lu tau nggak kalau ternyata banyak juga ada musisi-musisi juga yang suka nge-cover juga. Aku lihat sih beberapa. Siapa yang kamu suka? Siapa ya? Mama Ute asik sih. Oh, udah asik ya. Iya. Kalau aku suka Siva ya. Ziva. Ziva. Iya. Aku suka Kamga yang ngeduetin cewek itu. Kamga, my man. Yes, stop. I love you, Kamga. haven't watched Kamga. Love you Kamga. Gue lompat sedikit, ini lebih ke DJ sekarang. Oke. Tapi you guys realize gak sih ada banyak DJ yang bikin bootleg remix kalian gitu? Nih kita udah ada kumpulin beberapa nih. Ada Aidranya Midnight Quickie ya. Oke. Keren nih, ngawang gitu aja. Iya. Ini klasik sih. Klasik, ya. Klasik progressive house. Progressive house ya, bener. Oh, nowadays they call it melodic techno. Melodic techno, Oh, iya. really? Yeah, I don't know, genre names are like berubah-berubah terus, even though it's the same thing, you know. Oke, kita lanjut. Pasti EDM mentok. Yang IDM Land. Tapi nggak tahu. Gitu. Ah, Kane Afro music. House ya. You know Kane, right? Kane. Kane music. It's like Afro house, kind of like they're getting big, but it's like I know Afro House, but not Kane. Coba maju lagi. Oh, is that an artist, Kane? yeah. Oh, maju Yeah, dikit. they're from like it's a collective. It's like from Germany. Kalau gitu. Oke. Nah, kalau Land ini IDM. Atas Beach Club. Ya, rapi banget. Okay, festival music. Festival music ini. Oke, siap. Gue jujur, I cannot listen to electronic music that sounds like this, bro. Like it's just so like, oh my Stop god. hating, bro. I'm not hating, dude. Stop hating, sih. Like I personally just can't. Like kan we lived through that era of like 2014 Yeah, where yeah. all of it sounds like that, you know. yeah, and then I'm like, benar. finally kayak 2015, 16, people kind of stopped making that. And then suddenly kayak gue ngeliat anjing kok banyak banget yang bikin lagi gitu loh. And I'm like, I thought we got past that. You know? I feel it. I Billy feel it. I Tanner feel it. now he's doing movement with Holy Wings group. Yeah. Namanya Reload. Yeah. They play all the classics. The classic EDM, so- like golden age Gak apa-apa EDM. dong, boleh dong. Yeah. Gak apa-apa dong, boleh dong. Like yeah, it's fine. Tapi Avicii is still. Iya, Avicii. still ya, gokil. I mean, I like it, but it's just like it's 2020, you know, 5 like sound design lu masa masih stuck di 2013 gitu ya, I mean. Ini yang selalu gue mainin nih. Masih ada. Masih ada ininya apa Iya. original yang menurut gue gitu. Kayak New Jeans ya. Iya kan? Kayak ada cutesy. Gue udah denger nih, ini dropnya asik banget. Aku belum ngerti. Yoi. Yeah, it's dope. So, dari semua yang udah denger, ada Aidra, Billy, Len, Gepra, Gerald, sorry. Suka yang mana? Gua Gerald. Yang progressive house asik tapi Gerald. Gerald, oke. Nice. Gerald terus Aindra bisa pilih dua Ya, kan? Aidra asik sih, Aidra asik. Tapi Itu Gerald itu yang gue sering mainin sih Iya, emang. iya, Karena masih ada unsur apa gue suka breaks kan, terus juga ada unsur itunya apa gendangnya tuh masih. Iya, masih. Itu kan itu ciri khas yang paling kece banget. Nah. Gitu. Iya. Yes. I kind of want to switch topics. Tadi kan pas sambil kita dengerin demos, I like whispered to Nike. I was like, dude, sometimes when I go to your online posts, right, kayak people make to me kayak agak misogynistic comments about her, right? And I think this is something I want Madu and Nai to like discuss about. Itu kayak as a musician,
especially a female musician in this Indonesian industry where it's mostly ran by men, ya kan? How do you feel about, especially you being a young girl coming into the industry and you just made this like amazing track, right? But malah komennya itu kayak, wah, Naikila bodinya gini ya, Naikila mirip sama Miss Blue. Naikila, you know, it's like the comments are just like, why are they sexualizing you instead of like focusing on like your art? And how do you feel about that? Itu kayak jujur ya, pas aku baca kayak kan banyak kan, kalian kan seluruhan di mana-mana, di TikTok, di Twitter, yang kayak baca tuh yang gue pukulin itu sebel. Oke, sebelum Nay jawab, gue mengaku dosa dulu. Gue kan sempat ngaku ya di episode pertama, when the first time akhir gue mendengar lu nyanyiin, itu emang ada sedikit rasa horniness gitu. Tapi gue belum ngeliat video klipnya sama sekali. Gue mendengar suara lu. Yeah, but you said the song ya kan yang bikin yang gue bilang the gitu. song make me a bit waktu itu gue bilang horny gitu. Kayak gini, which is a good thing karena maksudnya dari liriknya kan mau disampaikannya seperti itu kan, which is itu kena banget berarti kan. Nah cuman kalau misalnya tadi udah physically ngomong yang tadi itu gue nggak setuju sih memang. Cuman kalau emang the songnya ditujukan seperti itu, gue rasa sebenarnya dari zaman dulu yang seperti kita bahas juga lagu-lagu yang kinda sexting gitu kan udah banyak juga. Yang gue suka banget yang gue bilang nih guilty pleasure gue banget adalah Cinta Satu Malam. Tapi ini nggak seks juga sih. Iya lagunya. Tapi emang enggak, cuman banyak yang mengaitkan ke situ. Iya. Kalau gue lebih kayak cara nyanyinya naik aja tuh yang nge-grab kayak wah gitu, ngerti nggak lo? Iya. Buat gue gitu. Cuman ketika pas ada komentar tadi yang gue baru dengar dari lo itu sih itu sih udah too much ya menurut gue. Ya bukan, nggak ada substansi sama musiknya gitu. But how do you feel about that? First of all, thank you for bringing up this topic. This topic soalnya aku nggak pernah speak up kayak di sosial media gitu, but sometimes it's gonna make me sad aja sih, karena udah bahas fisik. Aku tuh I shouldn't say this. Aku insecure banget sama badan aku, sama everything right now karena I gain a lot of weight kan. Terus kayak mereka bahas-bahas gitu, terus kayak dimirip-miripin sama sebenarnya plus minus sih, dimirip-miripin kayak aku dapat engagement and stuff. Tapi ya at some point tetap ada sedihnya aja sih. Ya kadang dianggap serendah itu aja sih. Ngeliat komen-komen gitu. Yeah, it's like like why because it pisses me off, right? Like I don't like seeing kayak people being like sexualized for no reason, man. It's like as a musician you want to be focused on your art, you're singing. Cuman kayak when I read these comments, and like I don't know you that well, right? But it still pisses me off. I'm like, emang kayak orang Indo itu kayak otaknya serendah itu, dan they cannot just focus on the art, you know what I mean? Karena gue bilang itu juga, gue rasa ini ya, pemikirannya kalau kita mungkin sebagai orang yang emang ada di part kita sebagai pelaku mungkin ya maybe ya, kita kan bikin kayak gini, misalnya gue pengen bikin sexy song gitu. I want the singer itu harus bisa mendeliver liriknya untuk merasakan bahwa lagunya ini seksi. Dan menurut gue Garam dan Madu tuh berhasil banget narik gue ke situ. That's it, sampai situ aja, ngerti nggak? Tapi kalau langsung tadi komentarnya langsung yang berhubungan sama body shaming lah atau apapun apa segala macam, gue ngerasa bahwa ya maaf ya, mungkin pendengar kita kebanyakan emang ngerti nggak sih? Kurang nggak bisa ngebedain gitu loh. Kayak ini kan ada yang namanya perform, ngerti nggak? Song kan karya kan, emang yang ada ditujukan untuk apa. Ada juga kayak misalnya kita ngomongin lagu religi, lu harus dapat religinya dong. Misalnya Kang Arman Maulana menyanyikan di Gigi, walaupun dengan ngerok, tapi poin dari itunya adalah dia mau ngasih tahu bahwa ayat atau apa yang dinyanyikan tuh sampai ke orang yang mendengarkan untuk di religinya, bukan masalah kesolehan ya, ngerti nggak? Kan paham gak sih maksud gue? Mas Arman Maulana bisa aja gayanya ngerok gitu, nyanyi tapi lagunya religi. Ya pengen didengar, kalau gue pengen didengarnya adalah the songnya nyampe nggak unsur religinya. Nah ini kita mau jenisnya mau religi kayak mau yang lebih ke arah kemana atau kemarahan gitu. Kayak musiknya kayak mungkin kayak lagu-lagu Linkin Park gitu kan, banyak kan anger ya atau apa, kan harus nyampe ke kita kan. Tapi udah that's it aja gitu, nggak perlu kita jadi ngebahas misalnya waktu itu si Chester yang tiba-tiba berarti hancur banget hidup lu gitu, ngerti nggak lo? Ya maksudnya
kenapa orang nggak bisa sampai situ aja, ngerti nggak? Maksud gue itu. Ya gue juga piss me off banget sih pas gue tahu kayak seperti itu kan. Kalau cuma ngebicarain karyanya, gue rasa sah-sah aja dan berhasil banget justru. Cuman kalau misalnya sampai kayak yang tadi, ya kan, I feel bad untuk itu jujur. Cuman just ignore it. Iya. I try at least. Tapi kalau buat lagunya, emang aku pengen nyampein ya sedikit seksi dan centil aja. Cuman kalau udah bawa fisik yang nggak bisa aku rubah gitu tuh kayak. Iya, damn. Yeah. If you had one message for them right now, say it to them right now, dude. What would it be to the people that comments like that? Go. This is your moment. You can say whatever you want. Yeah, most of you guys that talk about me are. Listen. Oh shit! I don't know, like, ya kan maksudnya lu nggak ada kerjaan, kayak ngapain fokus sama kayak kekurangan orang, kayak hidup lu sekosong apa gitu loh. Kosong banget menurut gue malah. Karena menurut gue sebenarnya lu bisa banget ya melakukan hal yang namanya pengereman jempol lo. Kayak mungkin lu bercanda gitu. Ngetik suatu kalimat yang mungkin menurut lu ringan banget, after that lu bisa makan siomay terus lu ketawa-ketawa, lu main futsal atau apa segala macam. Tapi yang baca nggak dipikirin itu kan, nggak dipikirin lu yang baca itu ya teman-teman, itu bisa 2 bulan itu overthinkingnya gila-gilaan. Ya tapi kembali lagi kayak mereka aja ngetiknya nggak mikir kenapa aku harus pikirin terlalu dalam gitu. Cuman kayak kadang kena aja. Iya, tapi sebenarnya it's okay kalau misalkan kayak kamu sedih atau kayak langsung gitu, tapi nggak apa-apa diproses aja, tapi knowing that kayak nggak ada yang salah sama kamu, it's a them problem, kayak itu bukan. Karena kayak 4 or 5 years ago aku tuh dibully karena gendut, terus aku kurus banget, pada bilang kayak kurusan gitu, terus sekarang aku gain weight lagi kan, terus kayak dibahas lagi. Wow. Intinya sih mungkin kita udah tahu semua ya bahwa sebenarnya aku sangat beruntung banget hidup di 90s ya, karena 90s itu nggak ada sosmed sama sekali. Terus juga kalau ada threads juga itu ada kayak cuman forum-forum doang. Kalau sekarang kayak everybody can talk shit about you, bluntly, terang-terangan depan lo gitu. So just be tough aja, stay strong aja. Karena maksud gue walaupun kita udah ngomongin apapun ini di sini, dia akan melakukan hal yang kayak gitu terus juga. Jadi udah just gimana kita nggak bisa ngelarang pendapat mereka, tapi kita gimana kita bisa memanage kita untuk supaya nggak nanggepin aja gitu. Jadi gue rasa iya kan. But it also gets really hard when it's like, wah gue mau ngecek nih, gue baru posting. Kayak I want to see the interaction, and all you see is this bullshit over and over and over and over again. And it's just like, bro, like, I don't know. I see the people who are commenting like these type of things. Itu kayak I imagine them to be like these smelly ass dudes. Discord mode. Discord mode. Yeah, exactly, bro. Discord mode. Fuck. Maksudnya kayak kita sebagai musisi tuh kayak maunya misalkan kita bikin karya gitu, pengennya kan memang orang-orang ya fokus ke karyanya aja kan. Cuman sebenarnya kayak memang yang kayak gitu emang udah out of control aja. Iya, true. Jadi kayak aku juga ketika aku ngerasa down, ujung-ujungnya aku mikir kayak ya udah, aku nggak bisa kontrol yang di luar, aku kontrol yang di dalam aja. Coping aku juga kayak gitu sama kayak orang-orang my surroundings yang emang peduli sama aku gitu. Nggak perlu ada yang dipedulin lagi selain orang-orang sekitar lo aja, terutama sama tim kalian nih, ya kan. Cuman support system kita doang sih menurut gue yang perlu diperhatiin. Cuman kalau mungkin yang kalau aku di manajemen aku nih, itu ada, kita punya support systemnya kayak setiap every time I throw something gitu di sosmed atau apapun itu, baik itu karya atau omongan atau apa segala macam, mereka atau ada orang yang throw something ke gue gitu, itu biasanya manajer gue terutama itu dia kayak ngomong bahwa Wing gak perlu ditanggepin yang ini ya gitu, udah diemin aja gitu. Bahkan mereka kayak nggak ngizinin gue baca gitu. Terus kalau gue kadang-kadang malah emang gue orangnya malas baca sih jujur. Kalau udah kayak gitu bodo amat deh, karena lu mau ngomong talk shit about me, talk good things about me,
gue sebisa mungkin nggak terlalu berinteraksi sama itu, karena menurut gue itu adalah sesuatu buntut yang akan terus menerus akan ada gitu. Jadi ya udah biarin aja gitu. Iya. Berarti lebih Mas Winky lebih prefer untuk ya udah nggak usah tahu ya. Nggak usah tahu The less I know, the Cuman better. biasanya manajer gue ngasih tahu ada something yang misalnya ada something bad about me yang gue harus baca. Oke. Karena itu berhubungan sama sesuatu yang bagus. Yeah. Contoh misalnya, Wing, ini ada yang ngeritik lu nih. Kemarin pas lu nge-DJ di mana, lu kayaknya ngaco. Dan gue ngerasa itu juga. Baca deh. Terus gue baca. Sebel juga gitu. Cuman emang iya gitu. Nggak, tapi seriously kita satu tim ngerasa lu sucks. Waktu itu. Gue nggak tahu lu mungkin banyak pikiran atau apa. Cuman kalau bisa jangan diulangin lagi gitu. Dan itu biasanya manajer gue ngasih minute by minute-nya gitu. Wow, lu berantakan di sini nih gini-gini, terus tiba-tiba lu pokoknya Detail. gue punya manajer yang untungnya si Rino itu menurut gue sangat, gue belum pernah menemukan manajer sebagus dia lah gitu. Gak usah GR lu ya. Ya dia bisa kayaknya lu atau apa gitu lah gitu. Jadi kayak beruntungnya gue punya support system yang seperti itu. Dan gue rasa juga lu mikirin itu aja, orang-orang yang baik di sekitar lu aja. Yang lain udah biarin aja. Gitu. Karena itu gak akan berhenti ombak dengan gulungan ombak yang haters tuh gokil sih. Iya. Kalau coping aku kayak kalau Mas Winky kan prefer dia nggak baca. Kalau aku kayak misalkan aku dapat awal-awal tuh ya basic lah ya, nyerangnya fisik gitu. Dulu kayak nangis gini, tapi aku kayak pengen yaudah aku baca terus sampai itu nggak punya power over me. Oke. Oh, menarik juga ya. Iya. Jadi kayak setiap ada kayak gitu. Until it can hurt no more. Iya, gitu jadi ya. kayak biasanya aku mencoba untuk pengen juga menghindar kan. Tapi kayak sekarang tuh kayak malah aku baca, kadang malah aku bales atau kayak ya udah di blok aja, tapi aku hadapi gitu loh sampai itu nggak punya power over me lagi. Jadi kayak pas aku baca sekarang kayak gitu. Ya, oke. There's one YouTuber from US, I think. He's mungkin rapper rumahan gitu. Jadi setiap dia ada komen jelek gitu sama dia, 1 bulan dikumpulin, terus dia bikin lirik dari komen jelek itu. Oh, aku tahu, iya. Oh my god. Lucu banget. Itu tuh genius juga sih. Itu keren sih itu. How about you guys? Pernah dapat apa negatif komen gitu nggak? Gua banyak sih. Okay. Jam sih ketawa. Okay, wait. I get that lot, man. I know where it started from. It's from your tweet. Yeah. Okay, are we allowed to discuss about this? Yeah, sure. I want to dig into your psychology a little bit. Let's go. Let's go. Okay. How old are you? I'm 25. Okay, 25. Because your tweet itu kayak, to me, it reminds me of me when I was 23. You know. And now I'm gonna ask you now. When you were growing up, you used to watch a lot of YouTube. Yes. Do you used to watch a lot of like Filthy Frank? Not really. Okay. I used to watch a lot of films. Who I still watch 50 Frank, but like Okay. What type of like content do you used to like to watch? YouTube, Yeah. like gaming. Gaming. Okay, gaming's a little toxic. You know, like I get the humor. Kayak I saw it. I get kayak it's misogynist. It's kind of fucked up. You gotta agree with that. It's fucked up. But then like when I read it, it's just like. Yeah, this is like a you know, like a mid-20, like 23-year-old trying to be edgy. You know what I mean? It's true apa enggak? True, it's true. Okay, there you go. Like, it's just like a kid trying to be edgy and like say something fucked up online. Yeah, You know, exactly. Yeah, I've done that before, konsep bro. awalnya kan gua nggak tiba-tiba nge-tweet out of nowhere kayak Yeah. Konsepnya apa maksudnya kejadiannya adalah gua gak bales tweet teman gua. We were having fun on the internet. Kayak tapi internet buat publik masalahnya. Yeah. Ya, tapi gua waktu itu I'm not nobody. Yeah. At that point kan I'm not nobody, kayak gua nggak. Yeah. It's an old tweet as well. Not really. Really? Oh wait, no, it's from last year. That's just December. Yeah, December, Tapi yeah. sebelum gua upload Garam dan Madu. Oh, oke. Tweet apa yang ngomong yang gue nggak. Lain nggak usah dibahas. Tapi ada something lah ya, ada something tweet. Iya. Tapi ya maksud gua karena itu kan awalnya dari mereka ngegoreng, maksudnya ngebahas tentang lagunya Garam dan Madu dulu, udah mentok. Oh, cari lagi kesalahan Pertama ke artisnya, yaitu kayak Kenai, ke gua, Jepsi. Ya mungkin karena Jepsi produser dia kayak gak terlalu Lu paling nggak pernah ya, nggak pernah di hate ya gitu. Iya, dan karena dia juga nggak aktif sosial media kan. Terus kayak akhirnya ngegoreng, maksudnya nggak malah ya yang dipermasalahin malah personalnya gitu, kayak naik, kayak body shaming. Gua juga jadi ulik semua gua kayak sosial media gua. Iya. Kenapa?
Iya harus sih. Ya emang gitulah mereka lah. But I feel like body shaming type thing is so Indonesian. Benar. You know what I mean? Gue kemarin sempet juga rame di Twitter sih, karena gue gue foto gitu terus kayak gue kelihatan karang giginya gitu. Kayak I was like, what, man? Kayak gue, Itu lucu ya, nggak apa-apa. kayak yeah, that's funny sih. Tapi dia besoknya langsung scaling terus kayak ngepost gitu. You actually did it. I mean that's good for your health, right? kayak kalau itu kayak buat kesehatan gue ya gue lakuin gitu. Tapi kalau nggak ngaruh kayak Okay, I don't another care. comment that I see a lot is like people commenting on your hair. And I'm just like, bro. Gue ngiri gila. Rambutnya tebel gitu gue pengen banget malah. Yeah, bro, look at me. Emang ada yang bro, I don't have no hair no more. coba sih lagi, gue gak pernah lihat lu. Silau. Rambut selalu ini jokesnya adalah apa? Isinya miokarbu. Tebak isi rambut. Oh tuh pakai isi rambut dancing. Biasanya jawabannya miokarbu. But then, are you bothered by those comments or? Lucu gak sih jatuhnya? Jatuhnya lucu. Lucu sih. Okay. Apa tanggapan gua kayak whatever. Ya sih. udah, ya. Gak ngaruh gitu loh. Ya. Kalau gue rasa itu masih Itu kayak masih funny stuff ya. Cuman kalau towards her, itu it's kurang ajar kalau itu kurang ya. ajar ya. Bener. Tapi ngomong soal apa namanya negative things gitu, itu ada negatif juga yang ada hubungannya sama lagu kalian loh. Negatif tuh dalam artian bukan lagunya negatif, cuman orang memikirnya lagu tersebut itu sebenarnya something yang negatif buat mereka. Contoh kayak gue pernah mainin lagu Garam dan Madu remixnya Gepra tadi di satu tempat deh pokoknya apa. Tiba-tiba gue dicolek di tengah-tengah gue. Jadi gue udah jalan setengah lagu nih, terus gue emang gue nggak bisa potong lagu itu karena gue emang pengen sampai habis gitu. Gue biasanya kalau main mess up tuh cepet ganti gitu. Cuman karena semuanya vibing banget gitu. Terus gue tunggu sampai habis baru gue mau ganti ke lagu Indonesia yang berikutnya. Dan waktu itu juga eventnya tuh bukan event series ya. Maksudnya emang event yang seru-seruan gitu. Gue dicolek terus dibilang, Mas Winky jangan bawain lagu ini katanya. Jangan bawain lagu receh ini gitu. Gue sedikit sebel banget karena 2 lagu sebelumnya gue membawakan satu lagu Indonesia juga yang se-fun lagu Garam dan Madu lah. Ya gue gak sebut lagunya, tapi se-fun itulah kasarnya gitu. Dalam hati gue apa bedanya sama yang tadi? Kenapa jadi gak boleh gitu? Dan alasannya pun sampai sekarang gue gak tahu. Sampai akhirnya gue dikirimin sama teman gue. Lo bisa lihat di sini ya teman-teman semua. Ada, ini gue gak tahu di bar atau di klub mana, ada tulisan dilarang mainin Garam dan Madu. Pernah dengar nggak? Ada ataupun dikasih tahu orang nggak? Pernah lihat. Pernah lihat ya. How do you feel about that? Yeah. Menurut kalian gimana? Menurut gua Ini something yang unusual sih. Kayak sampai ditempelin gitu. Niat banget gitu ya. Kayak Kalau gue ngeliat ini ya, for me, this is a sign of your success. Iya lagi. It means you guys are that big. Yeah, you guys are that big to the point where the clubs are like, you can't play this song. You know, it's like, kayak, I guess I get dari klubnya itu mereka mungkin kayak kalau gue kasih mereka main lagu ini, like DJ-nya, mungkin semua DJ mainin, you know, like it gets boring, and then like they're like, you know what, fuck it, for now jangan dikasih. Cuman it's weird juga kayak. Masa ngelarang satu lagu? Fuck bro, but yeah, it just means you guys are big, you know what I mean? Kecuali kalau misalkan ngelarang genre gitu kayak maksudnya benar. mood misalkan di cafe atau kayak mood lagu di sini atau ada DJ nggak boleh hilang genre ini menurut aku masih understandable. Cuman kalau udah curated lah. Curated. Kalau misalkan udah mengarah ke satu lagu ya udah itu based on benci aja. The MD is a hater. That's it. Bisa aja kan misalnya kita main di satu bar gitu yang khusus jazz banget gitu. Ya do not play house music, do not play only misalnya indie dance terus gitu new disco gitu. Kita ngerti lah gitu. You DJ as well? Yeah, I do DJ. Oh, okay. But I'm still learning. I see. Tapi kan sebenarnya bisa aja Garam dan Madu juga di remix jadi new jazz house gitu. Karena lagunya bisa dibikin chord apa aja menurut gue. Itu yang menarik ya kan? It's true. It's very open. Kayak lu mau bikin jadi genre apa aja, sound good. Sama ada satu berita lagi nih, gue nggak tahu benar apa nggak ya, cuman gue sempat baca satu artikel di Jawa Barat katanya Garam dan Madu kalau nggak salah dilarang sebelum jam 10 malam. Nggak boleh diputar di radio sebelum jam 10 malam.
Itu di Jawa Barat ya? Iya. Oh, because it's considered explicit. Maybe, iya. 18. Cuman Jawa Barat doang tapi ya? Iya, beritanya sih gitu Jawa Barat. Oke. Tapi berarti semua lagu yang contains kayak explicit lyrics berarti Harusnya nggak nggak boleh sih sebelum jam 10. Oh mungkin bukan garam dan madu doang kali mungkin ya? Ada Maybe. banyak banget. Jadi di highlightnya beritanya cuma garam dan madu yang dikasih tahu. Kenapa cuman garam dan madu? Karena fenomenal itu lagunya. Yes. Gokil. Tapi pernah dengar nggak berita itu? Barusan. Oh, ini baru. Baru-baru yang Ini emak gue ngirim ke gue. Iya. Sama gue Ini juga. bener gak? Nyokap gue juga yang ngirim. Oh gitu. Iya. Iya. Ini bener gak? Gue gak tahu dan gue gak peduli. Nggak bisa jam 9 aja gitu. Nggak bisa jam 9 aja. Oh iya, oke. So, wah guys, menarik banget sih ini. Iya. So, jadi ya kita tinggal nunggu aja. So, jadi kalian bertiga akan langsung lanjut lagi untuk bikin yang berikutnya? Atau sebenarnya udah ada dari dulu yang belum Are you guys di-release? planning to just stay together bertiga or? Oh rahasia. Berarti kalau gue nanya gini juga rahasia ya? Apakah kalian akan tetap jadi nama bertiga atau jadi satu grup? Rahasia juga. Oke. Tapi intinya kita tetap on the hip dude. Ya, itu tetap Oke. jalan. Sorry, last thing about Hipdut. Hipdut kan hip hop dan dangdut. Yes. Berarti dari kalian pasti tentu suka hip hop, suka dangdut juga. Kalau misalnya kalau ada tawaran kolaborasi, kira-kira artis hip hop siapa yang pengen lu ajak kolaborasi dan artis dangdut siapa yang pengen lu ajak kolaborasi? Oke, Tansi dulu. Gua di hip dude gue merasa paling cocok hip hop artis rapper Travis Scott sih. Yo. Oh, gokil, yoi. Travis Scott itu impian gue. Jadi Travis Scott sama Dangdut, Real, Via Valen, Sidoarjo Pride. Oh, Via Valen Berarti Sidoarjo Travis juga. Scott sama Iya. Via Valen, gokil. That'd be cool. Itu cool. Oke. James sih. As a producer, who would you want to collab with from each? Kayak mungkin kalau hip hop Central C sih. Central That'd be C interesting. kayak flow-nya itu buat dangdut kayaknya masuk banget. Oke. Oke. Buat ya penyanyi dangdutnya ya Ayu Ting Ting sih. Oke, boleh. Ting Ting. Good choice. Queen of Depok. Queen. Oh Siapa? ini. Tyler the Creator. Tyler the Creator. Oh, Okay, that's actually interesting too. Tyler Creator on like a dangdut beat. Iya lagi. Aku ini sih pengen collab sama Mas Winky. Setelah ini langsung bikin draft di depan mereka. Metal tapi metal. Metal dangdut. Iya. Medut. Mendingan Taldut. Sorry, taldut dong ya. Taldut, Mendingan iya. lu kalau metal dangdut pilihnya taldut apa medang? Anjing medang. Apa ya medang? What kind of genre of you? Medang. Taldut oke Jahe, sih. taldut ya, taldut keren ya. Harus ada dut ya belakangnya emang ya. Imagine Yo. black metal with like dangdut-ish Iya. stuff in the back, dude. Fun fact about Six. Fun fact about Six, guys. Lu nggak pernah tahu, dia waktu itu ngirim ke gua ada Mas Miki lu dengerin ini gitu. Gua bilang anjing ini keren banget. Jadi ada lagu metal gitu, band metal. Mixing masteringnya tuh udah kayak top notch kayak Slipknot gitu. Ini yang mixing mastering. Yo. That's my side thing. Kalau ada band metal yang gue mau mastering, Iya. Masuk. OTT. Tahu itu band lama gue dia. Gue nggak tahu. Dia bisa semuanya gila. Ngiri gue. Oh ngiri. Oke sebelum closing, oh iya. Terakhir ada pertanyaan lagi juga, ini dari gue sebenarnya gue lupa. Nggak closing saking serunya nggak apa-apa ya. Aman. Ini kan gue tahunya kan kalian emang sebagai bisa dibilang pelopor hipdut nggak sih atau nggak? Atau sebelumnya ada? Buat hipdut sendiri ya mungkin hip hop dangdut ya ada kayak maksudnya NDXAK. Yes. Oh, iya, Tapi ini benar. kayak new, Yang maksudnya fresh Fresh new aja gen sih. buat new generation gitu. new generation aja. Oke. Dan buat kayak inspirasinya ya Iya. tetap Iya. banyak dari teman-teman kita. Salah satunya inspirasi besar aku ya ada produser dari Bali namanya Skash, shout out Skash. Syarat Skash. Dia bikin kayak breakbeat tapi vokalnya asik lah. Oke, siap. Tapi ya itu inspirasinya gue ubah ya untuk Oke. dangdut gitu. Sebelum closing nih, kita bertiga sebagai host pengen tahu banget sebenarnya alter ego musik yang orang-orang atau penonton fans kalian di luar sana yang nggak tahu sebenarnya kalian tuh suka
musik lain di luar Hipdut tuh apa? Contoh kayak gue, tapi kayak mungkin kalau gue sih mungkin udah banyak yang tahu, gue suka banget death metal misalnya kayak gitu. Gue sukanya bandnya misalnya anggaplah Napalm Death zaman dulu kayak gitu. Nah kalau dari kalian ada nggak yang orang mungkin nggak tahu ternyata Tensi dengerin apa gitu? Kalau gue sebenarnya dengerin banyak genre dan lagu sih. Gue macam-macam. Lagu Jepang yang sedih-sedih. Iya. Oh dia lagu Jepang lucu nih. Gue kecil dari kecil bokap gue suka rock. Jadi gue dengerin kayak Avenged Sevenfold dan Linkin Park dan lain-lain lah. Oke. Kayak Bokap lu dengerin Linkin Park? Iya. Bokap lu umur berapa? Yeah, I was just about to say, bro. Like, your dad listened to Avenged Sevenfold? Iya. Okay, how old is he? Gue udah lupa sih. Tapi emang Indonesia big sih mereka. Big gitu. Yeah, Tapi kayak my dad listens to AC/DC. Nah iya, my dad juga AC/DC ya. bokap gue tuh gaul gitu. Bokap gue tuh anak band. Jadi gaul dia. Oh berarti lu dengerin itu ya? Ya gue dia kayak dikasih tahu gitu rock. Tapi gue waktu SMP itu gue dengerinnya kayak hardcore. Oh, dan metal juga, gue juga dengerin gitu. Gue dulu suka kalau band Indo Burger Kill kan. Oh mantap. Ya sama For Revenge. Oke, For Revenge ya. Ya itu lagi top ya. Tensi? Jamsi. Jamsi. Aku suka kayak classic rock kayak Jimi Hendrix. I love Jimi Hendrix very much. Oh, school soul banget ya. Jimi Hendrix. Kalau genre lain mungkin EDM aku suka banget. EDM, bass house, tech house. Oke. Dan apa satu lagi ya? Ya R&B sih. R&B ya. Udah hip hop sih. Yeah, that's obvious. Ya obvious. Nah, gila apa sukanya? Aku jazz, funk, R&B. Jazz, punk? Funk. Oh, funk. I was like, Iya, wow. karena papa aku suka gitu. Oke, nah tahu kalau dia punya grup R&B namanya Salon R&B. Jadi kayak kolektifan cewek-cewek penyanyi R&B. Itu namanya Salon R&B. Jadi isinya cewek-cewek yang punya lagu R&B dan aku salah satu dari itu. Join them. Iya dong. Soalnya kan kamu juga ada lagu ini kan. Kamu kan ada, aku tuh tahu kamu ada lagu kayak pop R&B gitu kan. Iya. Iya seru. Ya. So you guys ya lihat banget ya kalau misalnya emang ekosistem musik kita semua bisa ngobrol gini enak gitu ya kan. Ya maksud gue selera balik lagi ke lu yang tadi kemarin quote lu gue lupa mulu, yang ini bagus quote-nya apa? Lu bilang apa? Gak ada bagus dan jelek, adanya lu gak suka atau lu suka. Yes, itu dia. Respect aja. Cuman kita nggak tolerate anything apa yang berhubungan sama body shaming ya guys. Nggak itu sama sekali nggak. Music is just the music. Art itu just art itself. Nggak ada hubungan sama body shaming. Please be smart a little bit. Jangan apa-apa dihubungin sama kesana gitu. Iya kan? It's just an art aja menurut gue gitu. Kalian udah nonton ini belum? Ada video di TikTok Reza Rardian nyanyi lagu Garam Madu. Iya. Kalau Laura Basuki. Aku Udah udah lihat nonton sedikit belum? sih. Kita tonton dulu kali ya. Iya, kita Ini lucu banget sih. Let's go. Hey. Oh my god. I love Laura Basuki. Iya Laura Basuki cantik ya. Cakep banget. Besti Cacu. Kenapa kan sih? Ya pemain. Oke. Hey. So tau gak kenapa menurut gue lagu ini jadi sangat seru sekali? Karena we actors, asik we actors gitu kan maksudnya. Kita semua You're an actor. kita nih sebagai pemain itu apa yang biasa kita lakukan di lokasi itu adalah kan kita harus menghayati dan memiliki namanya ada teknik acting itu memiliki dialog. So dialog itu has to be kita harus jadi milik kita untuk supaya pas keluar itu tuh soundsnya tuh benar-benar kayak beneran dari hati kita gitu. Nah, gue ngerasa Reza Rardian adalah salah satu aktor terhebat di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri lagi, dia menurut gue nomor satu aktor yang tergokil lah gitu. Sampai dia bisa suka satu lagu menurut gue. Itu menurut gue pasti selain dari nadanya, dia pasti menggali dari lirik yang kalian bikin gitu. Ngerti nggak lo? Sampai dia bisa nyanyikan ke satu aktris atau aktor lagi. Gue ini masih dilema ya, karena dia bilang cewek tuh sebenarnya harusnya tetap dibilangnya aktor atau apa. Gue bilang aktris aja lah ya. Si Laura Basuki yang which is dia one of the best juga yang kita punya film. Dia menyanyikan itu dan mereka menikmati itu. Tau nggak? Jadi kayak lu tuh sebenarnya disukai sama semua orang gitu loh, sampai yang top notch-nya aktor Indonesia tuh suka gitu. How you guys feel?
happy. Iya dong, proud dong. Pasti. Apalagi lirik gue dinyanyiin Reza Radian. Oh iya tadi lirik lu ya. Seru banget ya. Dan ini kayaknya emang salah satu fenomenal banget karena satu lagu ini kayaknya semua kalangan kayak nggak ada yang tahu gitu ya nggak sih? Nggak ada yang nggak tahu. Nggak ada yang nggak tahu, sorry. My prediction for the song is it's gonna be very big till the end of this year. Then dia akan meredup, right? And then in like 10 years, suddenly the kids are gonna bring it back again. You know that type of song? Yeah. Menjadi classic. Like, of course, every song that's big at the moment will come down a little bit. Pasti. And then your true success itu in 10 years, kalau tiba-tiba there's someone yang kayak, yo, you remember this song? Like, well, this is the type of song that's gonna do that, in my opinion. Kayak contoh ada dulu waktu gue kecil dengerin ada Rick Astley, ada penyanyi lama gitu. Never gonna give you up. Kalau misalnya di TikTok sekarang naik lagi gitu. Dan terus akhirnya dia dibawa nyanyi di Glastonbury Festival sama gue lupa sama Harry Styles atau apa gitu. Jadi pecah banget gitu anak-anak Gen Z gitu yang kayak, wih Om Rick gitu, Om Rick Astley gitu. Entah anak British sana kayak heboh banget gitu. Nah ngomong-ngomong soal heboh nih, kemarin ada juga sesuatu yang gue janjiin sama kalian kan. 2 komentar lucu dari episode sebelumnya itu akan mendapatkan sepatu dari Reebok. Dan pemenangnya adalah, ini dia. Dari Fendi Saputra 4689. Dia bilang kejadian lucu yang pernah gue alami sebagai seorang DJ di sebuah bar adalah sewaktu gue lagi nge-DJ tiba-tiba ada tamu sedikit mabok yang minta request. Dia ngomong request lagu Cola-Cola. Cola-Cola. Gue sama MC bingung dong lagu Cola-Cola. Oh gue tahu lagu. Kayaknya lagu apa. Jadi dia bingung sama MC-nya kira-kira lagu Cola-Cola itu apa. Sepanjang permainan gue sama MC sampai mikir lagu Cola-Cola itu apa. Iya. Setelah kurang dari 10-15 menit baru sadar ternyata lagu Cola-Cola itu adalah lagu Mona Lisa yang liriknya baby corner berubah menjadi baby cola-cola. Oh corner ya? Gue tau juga cola-cola Itu kan? Baby cola-cola. Mona Lisa ya kan? Oh corner yang bener ya ternyata ya? Corner. Iya itu baby Gue juga baru tahu. Gue juga baru. Akhirnya gue ngakak sama MC gue. Gue puterin deh lagu si Cola-Cola itu. Begitulah sedikit pengalaman lucu gue. Oke Fendi, Cola-Cola, lu akhirnya mendapatkan sepatu Reebok karena komennya juga lucu. Oke, yang berikutnya yang akan mendapatkan sepatu Reebok yang kedua itu adalah Andi Triyono 2583. Pengalaman lucu gokil sih waktu datang stadion lantai 4 pas jam Bobinya Om Bobi Suryadi main, ada satu lagu yang tanpa disadari dimainin terus sampai 4 kali. Pas gue ngeliat ke DJ booth ternyata Om Bobinya malah asik ngobrol di bawah aren. Wih ini lagu nge-looping gitu. 4 kali. Kok bisa nge-looping kayak gitu ya? Atau gimana nge-loopingnya? Apa dia How does that work ya? Maksudnya? Maybe Om Bobby kayak, let me talk to this guy real quick. Nggak sadar udah 4 kali. Lu datang pas Bobby udah pakai Ableton. So jadi dia bisa kayak looping gitu kali atau apa ya. He's like, wait, I got a meeting. So congratulations sekali lagi buat lu berdua yang udah dapetin sepatu Reebok. Thank you banget Reebok udah jadi sponsor kami kemarin. Dan juga yang pasti thank you banget Nay, Thank James. you. Thank you guys. Terima kasih banget udah mau hadir di podcast kami Yorsin Sucks. Dan mungkin Sik atau Madu mau ada sebagai closingan apa? Honestly, I'm a huge fan of their work. I've known them for a while, and like having, you know, like a group of kids who are basically pushing the industry forward come in for our podcast is an honor, guys. Yeah, man. Yes. Terima kasih sekali lagi. I have one thing. Oke. Aku pilih madu manis kayak kamu. Bareng-bareng. Oke guys, sampai ketemu lagi di podcast Yorsin Sucks Super Sucks.